Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita akan kembali. Tema kita seperti biasa ya, untuk percintaan kamu hari ini, tanggal 20 November 2024 ya. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya tentang dia hari ini, ataupun kamu juga ya, karena di sini juga bisa vice versa. Dan energi banyak orang tentunya bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oh, luar biasa, aku melihat seseorang ini seperti ingin memberikan sesuatu kepada kamu nih. Ya, ingin mengganti ataupun merubah, eee, apakah merubah suatu hubungan, ataukah merubah suatu keadaan gitu ya. Di sini beberapa dari kamu ada yang sudah punya hubungan, atau ada yang sudah menjalin suatu hubungan, tapi lagi berkonflik. Nah, saat ini atau hari ini dia kayak punya pemikiran untuk apa ya, kayak merubah gitu loh. Merubah mungkin dari hal yang dia tidak sukai dari kamu, akhirnya dia sukai. Terus jika saat ini kamu dengan dia lagi berkonflik, nah mungkin saja konflik ini akan berakhir. Karena dia kayak ngerasa butuh memberikan surprise nih kepada kamu gitu loh, ya. Nah, aku juga merasakan ya bahwasanya sosok ini, eee, adalah seseorang yang merasa stabil dengan kamu. Dia kayak ngerasa aman, nyaman, terus dia happy jika di samping kamu. Walaupun terkadang kebahagiaan kita itu adalah ya berasal dari diri kita sendiri, tapi di saat kamu bersama dengan dia atau dia bersama dengan kamu ya, dia kayak ngerasa nyaman. Dia kayak ngerasa, emosinya stabil. Kebahagiaannya itu kayak luar biasa. Intinya ada keseimbangan dalam hubungan ini. Itu mungkin baru dia sadari di saat ya mungkin, dia jauh dari kamu, di saat mungkin kamu dengan dia lagi berkonflik, atau di saat kamu dengan dia mungkin lagi marah-marahan begitu ya. Akhirnya dia menyadari, ternyata kamu itu adalah pelengkap, ya, pelengkap dalam hidup aku. Pelengkap diri aku, yang mungkin dia punya kekurangan, kamu melengkapi. Jika kamu yang punya kekurangan, dia mungkin yang melengkapi kekurangan kamu, gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa, ini sebuah takdir sih buat kita, itu dia. Nah, seseorang ini seperti ingin memberikan sebuah, surprise kepada kamu, atau sebuah hadiah, yang mungkin, sebuah hubungan yang akan lebih intens, atau dia akan berikan sebuah komitmen kepada kamu ya. Di sini aku juga melihat building block. Memang ya, di saat kamu ingin membangun suatu hubungan dengan dia, nah memang ada yang, benar-benar hubungan ini kayak terblokir, hubungan ini kayak, ada yang membatasi, hubungan ini banyak tantangan gitu ya. Mungkin dengan perbedaan antara kamu dengan dia, atau mungkin dia yang masih kekanak-kanakan, sehingga akhirnya hubungan yang dibangun oleh kamu dengan dia itu seolah kayak tidak menemukan solusi dari masalah yang selalu ada dalam hidup kamu begitu. Nah, karena di sini juga aku melihat ya, ada, sebuah konflik yang terjadi. Memang ya, ada sebuah konflik, ada sebuah kekacauan ya yang terjadi di antara kamu dengan dia itu, padahal awalnya hubungan kamu baik-baik saja. Padahal hubungan kamu dengan itu bahagia banget. Ya mungkin saja ada hubungan yang memang disabotase, ada mungkin dari diri dia sendiri yang membuat akhirnya semua berantakan, atau dia yang begitu kekanak-kanakan, atau dia yang selalu memprioritaskan teman-teman, atau dia selalu memprioritaskan keluarga, bukan kamu prioritasnya gitu loh. Tapi setelah mungkin terjadi sesuatu hal, konflik ini, nah itu membuat dia akhirnya menyadari gitu loh, menyadari, ternyata aku nggak bisa tanpa kamu, ya. Begitu, seolah-olah ada ketergantungan yang dia rasakan terhadap kamu. Dia kayak ngerasa begitu sangat ya, sangat ketergantungan sama kamu. Makanya di saat kamu dengan dia terpisah, itu dia galau banget. Dia kayak kacau gitu ya. Nah, di sini memang dia mencoba,
merasakan sendiri tanpa kamu, dia merasa kesepian. Dia merasa kesepian, memang sih dia mencoba untuk mencoba untuk menjauh dari kamu, atau dia juga ada yang merasa kayak, "Ya udah deh kalau kamu meninggalkan aku harus menjauh dari kamu. Aku terima ini," gitu loh. Tapi ternyata lagi-lagi dia tidak bisa merasakan, hal ini sendiri gitu ya. Kita coba lihat, apa perasaan terdalamnya dia saat ini. Memang, aku merasakan ya ada sebuah hubungan yang rumit ya, antara kamu dengan dia di sini, cukup rumit. Mungkin karena perbedaan atau mungkin, karena keegoan ya, yang membuat akhirnya semua berantakan. Oke, kita akan coba cek apa yang dia rasakan di sini. Nah, di sini dia juga mengatakan, "My life started when I met you." Jadi hidupnya itu dimulai di saat dia bertemu dengan kamu. Ya, mungkin saja seseorang ini dulunya dia punya kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Mungkin dia sendiri, dia tidak punya siapa-siapa ya, dan, dia itu benar-benar berjuang sendiri. Namun setelah ketemu dengan kamu ya, dia ngerasa hidupnya itu begitu berarti, begitu bergairah, begitu berwarna gitu loh. Jadi di saat dia ketemu dengan kamu, hidupnya itu begitu berwarna. Ya, sehingga akhirnya, "Let me hold you." Biarkan aku menyentuh kamu, biarkan aku memiliki kamu. Mungkin ini ya artinya. Jadi dia itu kayak, berharap kamu itu bisa menjadi milik dia, ya. Nah, lagi-lagi tapi di sini, sebenarnya I'm terrified, dia merasa ada ketakutan dalam dirinya dia, ya. Ketakutan tadi ya mungkin ini, seolah dia takut kamu meninggalkan dia lagi. Dia takut kalau kamu itu ya seperti apa ya, seperti yang dulu dia alami terhadap mungkin orang-orang sebelumnya. Dia ditinggalkan, mungkin, dulu dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayang, mungkin dari keluarga, orang tuanya, bahkan juga dia juga pernah ditinggalkan oleh, pasangannya juga, sehingga akhirnya dia takut untuk memulai. Namun, ya mungkin dengan responnya kamu, dengan, kenyamanan yang kamu berikan kepada dia, membuat dia itu ngerasa kamu itu begitu berarti bagi dia, gitu loh, ya. Nah, di sini, "If I ask you to stay, will you leave?" Jadi jika aku mengatakan kamu untuk tinggal, apakah kamu akan tinggal? Nah, jadi dia berharap di sini, kamu itu akan benar-benar, intinya jangan pergi deh dari aku gitu, aku mau kamu mendengarkan aku. Itu yang ada dalam hatinya dia, ya. Namanya cinta itu kan biasa ya, banyak konflik, banyak perseteruan gitu ya. Ada rasa cemburu juga, terus ada rasa kayak posesifnya juga, itu juga akan menjadi konflik ya, di antara, kamu dengan dia. Siapapun yang mungkin yang terkoneksi dengan ini, ya bisa jadi, intinya terlalu cinta juga nggak boleh, terlalu baperan juga nggak boleh, ya terlalu cuek juga nggak boleh, intinya ya sedang-sedang saja. Terus ya mungkin saling mengertilah, memahami pasangan masing-masing, gitu ya. Nah, di sini dia juga mengatakan, "I can't even look at you right now." Saat ini memang setelah kamu dengan dia terpisah, ya ternyata dia tidak bisa lagi melihat kamu setiap saat. Yang tadinya dia itu selalu, bersama kamu, selalu melihat wajah kamu, tapi sekarang mungkin kamu sudah menjauh. Nah, itu yang membuat dia kepikiran kembali, takut untuk memulai lagi hubungan. Sehingga akhirnya ya dia sendiri menjadi posesif ya di sini. Kita coba lihat, apa yang terbaca dari percintaan kamu dengan dia ini. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, di sini dia kayak butuh waktu nih. Butuh waktu untuk menjelaskan kepada kamu, kalau aku itu benar-benar sangat menginginkan kamu, gitu loh. Itu yang dirasakan karena di sini juga ada unconditional love. Ada cinta yang benar-benar tulus dari dalam dirinya. Ternyata dia baru menyadari setelah dia pergi dari kamu, dia baru tahu kalau kamu itu begitu berarti bagi dia. Ya, sehingga akhirnya dia baru sadar, "Oh ternyata begini ya, cinta sejati itu, cinta tanpa syarat," gitu loh. Sekarang ini mungkin jika kamu berikan kesempatan kepada dia, dia mungkin akan menebus semua kesalahan, terus dia akan menjadi yang terbaik buat kamu, terus dia juga akan menjadi seseorang yang tidak akan menyakiti kamu. Ya, dia akan selalu ada buat kamu di sini. Dan dia juga tidak ingin meminta imbalan apapun dari cinta yang dia berikan kepada kamu. Itu dia.
Walaupun di sini ada yang membatasi kamu. Mungkin ada energi-energi negatif yang muncul. Hadirnya orang ketiga kah itu? Nah, ternyata di sini mungkin cinta kamu akan diuji kembali. Diuji dengan apa? Dengan hadirnya seseorang ya yang menggoda dia atau kamu yang digodanya. Akhirnya ya muncul lagi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Di situ dia kayak ngerasa ketakutan banget, ya. Ketakutan dan di sini dia mulai overthinking. Mungkin dia kayak ngerasa seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, entah itu dia teman kamu atau saudara kamu atau siapa, dia merasa ketakutan saja gitu loh. Seakan-akan nanti kamu akan pergi dari dia, ya. Di sini have faith, love is coming. Cinta itu akan datang, ya, akan menemukan jalannya. Kamu akan memiliki satu kebenaran tentang cinta yang dia miliki atau kamu miliki, sehingga akhirnya mungkin bisa jadi antara kamu dengan dia itu akan bersatu kembali. Tapi bagi kamu yang tidak menginginkan ya mungkin bisa jadi ini tidak akan terjadi. Oke? Kita coba lihat dari kata tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, teman-temanku. Seperti apakah yang akan terbaca? Ya, Page of Swords. Nah, seseorang ini dia mulai memikirkan kamu. Dia mulai memikirkan kamu. Setelah mungkin terjadinya konflik, terjadinya pertikaian antara kamu dengan dia mulai memikirkan kamu di sini. Ya, ada Moon, dia merindukan kamu, sangat merindukan kamu. Dia sangat merindukan kamu karena dia tahu kamu itu adalah seseorang yang begitu berarti bagi dia. Seseorang yang mungkin sangat sangat dia harapkan untuk bisa bersama dengan dia kembali itu. Walaupun ternyata di sini mungkin sulit ya untuk dia miliki lagi karena kamu ada beberapa dari kamu yang menolak atau mungkin mencoba untuk menarik diri dari dia sehingga akhirnya dia itu kayak ngerasa ya merasa kehilangan ya. Nah, kehancuran. Perlahan-perlahan dia merasa hancur di saat ditinggalkan oleh kamu atau dia meninggalkan kamu. Jadi di sini sosok ini kayak benar-benar ngerasa butuh kamu di sampingnya. Dia sangat butuh kamu untuk bisa memperbaiki hidupnya lagi. Nah, ternyata di sini benar-benar ada sebuah kesempatan, ada Ace of Swords. Dia mulai berpikir, berharap ada kesempatan yang memang dia miliki di sini untuk bisa bersama dengan kamu, ya. Nah, di sini juga ada Page of Cups, dia mulai lagi memperbaiki dirinya, dia mulai memperbaiki tingkahnya atau karakter sifatnya, sikapnya gitu ya. Sehingga akhirnya dia itu menjadi layak untuk kamu, ya. Di sini dia itu kayak ngerasa aku benar-benar harus memperbaiki diri, introspeksi diri gitu ya. Nah, di sini dia seperti ingin menaklukkan kamu lagi. Dia merasa dia memiliki kekuatan jika bersama dengan kamu. Itu keinginan dia ya. Kita coba lihat dari inisialnya. Apa yang terbaca dari inisialnya ya. Oke. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Oke. Ini ada N yang pernah abaikan. Ada O dan S yang pernah berkhianat. Di sini juga ada E dan X, orang baru. Oke. Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, kita akan coba cek di sini. Ada Sagittarius, ada Taurus, ada Virgo, ada Aquarius, ada Aries. Itu zodiak yang kuat ya, tapi di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius, oke. Ada Moon, juga ada Pisces ya di sini. Nah, kita akan coba lihat seseorang ini memang ya dia ingin memberikan sebuah perubahan ke dalam hidup kamu ataupun dia atau tentang hubungan ini karena dia ngerasa dia begitu sangat mencintai kamu. Ternyata dia tidak bisa terpisah dari kamu ya. Di sini benar-benar dia itu akhirnya bisa menyadari kalau kamu itu adalah yang terbaik begitu ya. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.